Seragam coklat, SK di tangan, gaji tetap setiap bulan. Kalian pikir itu jaminan hidup aman? Salah besar. Di balik semua itu, ada jebakan yang diam-diam menggerogoti masa depan jutaan orang. Dan yang paling berbahaya, kebanyakan dari mereka tidak sadar kalau mereka sedang terjebak. Saya akan bongkar habis kenapa status PNS yang selama ini dianggap benteng teraman sebenarnya bisa jadi penjara paling halus. Dari sistem gaji yang kalah lawan inflasi, SK yang jadi senjata bank untuk membuat kalian jadi budak cicilan, sampai mentalitas zona nyaman yang membuat otak tumpul dan skill usang. Ini bukan soal menghina PNS. Ini soal membuka mata terhadap realita yang jarang dibahas, tapi sangat penting untuk dipahami. Kalau kalian masih percaya status itu cukup untuk membuat hidup tenang, video ini akan mengubah cara pandang kalian selamanya. Saya dari channel Asupan Otak, dan sekarang mari kita bongkar semua kebohongan yang selama ini membuat jutaan orang merasa aman palsu. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, aktifkan notifikasi karena konten-konten seperti ini jarang kalian temukan di tempat lain. Baik, langsung saja kita mulai. Bagian 1. Nasib di tangan kebijakan politik. Coba bayangkan situasi ini. Kalian bangun pagi setiap hari jam 5. Berangkat kerja tepat waktu, bahkan sering lebih awal. Lembur kalau diminta tanpa protes, bahkan rela mengerjakan tugas tambahan tanpa komplain. Kalian pikir semua usaha keras itu akan dihargai? Kalian pikir dedikasi itu akan membawa kenaikan jabatan atau bonus? Tapi kenyataannya, gaji kalian ditentukan bukan dari seberapa keras kalian kerja, bukan dari berapa banyak proyek yang kalian selesaikan, tapi dari hasil rapat politik di gedung DPR yang bahkan kalian tidak tahu kapan dilaksanakan. Ini fakta pahit yang jarang disadari. Nasib PNS sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah, bukan pada performa kerja individu, bukan pada dedikasi pribadi, bukan pada kontribusi nyata yang kalian berikan. Semuanya ditentukan oleh segelintir orang yang bahkan tidak pernah ketemu kalian secara langsung. Mereka tidak tahu siapa kalian. Mereka tidak tahu seberapa keras kalian bekerja. Yang mereka tahu hanya angka-angka di laporan anggaran. Mari kita lihat contoh nyata. Pada awal tahun 2025, pemerintah mengumumkan penyesuaian anggaran belanja negara karena tekanan fiskal yang cukup berat. Salah satu pos yang kena dampak langsung, tunjangan kinerja ASN di berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa instansi mengalami pemotongan hingga 15%, bahkan ada yang sampai 20% karena alasan efisiensi anggaran. Bayangkan, pegawai yang selama ini bekerja keras, yang selalu capai target, yang tidak pernah bolos, tiba-tiba menerima slip gaji yang lebih kecil dari biasanya. Tanpa persiapan mental, tanpa pemberitahuan jauh-jauh hari. Keputusan sudah turun dari pusat dan mereka harus terima dengan pasrah. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan skenario terburuk yang saya karang. Ini realita yang terjadi berulang kali setiap kali negara mengalami tekanan fiskal. Dan yang paling ironis dalam situasi ini, pegawai yang rajin, yang selalu datang pagi pulang sore dengan hasil kerja maksimal, dengan pegawai yang malas-malasan, yang hanya datang absen lalu pulang, yang kerjanya asal-asalan, sama-sama kena dampak pemotongan. Sistem ini tidak menghargai usaha individu, yang dihargai hanya status, dan status itu bisa diubah kapan saja oleh kebijakan politik yang sifatnya sangat dinamis. Lebih parah lagi, kebijakan ini sifatnya sangat politis dan bergantung pada banyak faktor di luar kendali pegawai. Artinya, kesejahteraan PNS bisa naik atau turun tergantung siapa yang berkuasa, bagaimana kondisi ekonomi negara secara makro, bagaimana tekanan dari lembaga internasional seperti IMF atau World Bank, dan arah politik yang sedang dimainkan oleh elit penguasa. Kalau anggaran negara bocor karena korupsi yang menggurita, atau karena salah kelola yang sistemik, atau karena proyek-proyek mercusuar yang tidak produktif, yang jadi korban pertama bukan pejabat tinggi yang duduk manis di ruangan ber-AC dengan mobil dinas, tapi jutaan PNS biasa yang gajinya ditahan, tunjangannya dipangkas, dan fasilitas kerja mereka dikurangi demi menutupi kebocoran di tempat lain. Mereka tidak punya kendali atas situasi ini. Mereka tidak bisa protes keras. Mereka tidak bisa mogok kerja. Mereka tidak bisa menuntut transparansi anggaran. Nasib mereka ditentukan oleh rapat-rapat politik tertutup yang bahkan mereka tidak bisa ikuti, tidak bisa lihat prosesnya, tidak bisa tahu siapa yang mengambil keputusan. Dan disinilah letak jebakan terbesar yang jarang orang sadari. Rasa aman yang selama ini dipercaya, yang dijadikan alasan utama kenapa orang memilih jadi PNS, ternyata sangat rapuh. Karena kenyataannya, PNS tidak pernah benar-benar aman dalam arti sejati.
Mereka hanya merasa aman selama negara masih mampu membayar, selama APBN masih surplus atau minimal balance, selama tidak ada krisis ekonomi besar. Tapi begitu krisis datang, begitu APBN goyah karena resesi atau penurunan pendapatan negara, begitu hutang negara membengkak, mereka langsung jadi barisan pertama yang kena dampak. Gaji bisa telat berbulan-bulan, tunjangan bisa hilang tiba-tiba, fasilitas kerja bisa dikurangi drastis, bahkan pensiun yang sudah dijanjikan bisa dipangkas secara sepihak. Dan semua ini bukan teori konspirasi, bukan cerita horor yang saya buat-buat. Ini sudah pernah terjadi di banyak negara yang mengalami krisis ekonomi parah. Yunani pada tahun 2010 hingga 2015 memangkas gaji pegawai negeri hingga 40%. Argentina mengalami hal serupa beberapa kali dalam sejarahnya. Venezuela bahkan lebih parah lagi. Dan Indonesia sendiri pernah merasakan krisis 98 di mana banyak pegawai negeri kesulitan karena nilai rupiah yang anjlok dan inflasi yang melonjak. Sekarang pertanyaannya, kalau hidup kalian sepenuhnya bergantung pada kebijakan yang bisa berubah kapan saja tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan, apa benar itu bisa disebut aman? Kalau kalian jujur pada diri sendiri, kalian pasti sadar bahwa status PNS tidak bukan jaminan kesejahteraan jangka panjang. Itu hanya kepastian minimum bahwa kalian tidak langsung kelaparan hari ini. Aman di permukaan karena ada slip gaji bulanan, tapi sangat rapuh di dalam karena tidak ada kontrol sama sekali atas masa depan finansial kalian. Bagian 2. SK yang jadi jerat utang seumur hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap dan lebih personal. Kita bicara soal SK, surat keputusan yang seharusnya jadi simbol kepastian kerja, simbol pencapaian setelah melewati proses rekrutmen yang panjang. Ironisnya justru berubah jadi jerat finansial paling halus dan paling berbahaya bagi sangat banyak PNS di Indonesia. Begitu seorang pegawai menerima SK, begitu mereka resmi berstatus PNS, bank-bank langsung melihatnya sebagai emas. Bukan karena mereka peduli dengan kesejahteraan pegawai, bukan karena mereka ingin membantu, tapi karena SK itu bisa digadaikan sebagai jaminan kredit yang sangat aman bagi bank. Dan dari situlah ritual berbahaya yang mengubah hidup seseorang dimulai tanpa mereka sadari sepenuhnya. Bank-bank, terutama bank BUMN dan bank daerah, memiliki program khusus kredit untuk PNS. Mereka menawarkan dengan sangat agresif, bahkan marketing bank sering datang langsung ke kantor-kantor pemerintahan. Mereka menawarkan kredit dengan bunga yang terlihat rendah, tenor yang panjang hingga 15 atau 20 tahun, cicilan yang terlihat ringan karena dipotong langsung dari gaji sebelum cair ke rekening. Prosesnya mudah, dokumen minimal, persetujuan cepat, semuanya terlihat sangat menggiurkan dan seperti kesempatan emas. Dan karena status PNS dianggap sangat stabil, karena gaji bulanan pasti masuk setiap tanggal, karena resiko kehilangan pekerjaan sangat kecil, maka resiko gagal bayar bagi bank juga kecil. Ini membuat bank sangat agresif dalam menawarkan kredit kepada PNS. Bahkan kadang mereka menawarkan plafon yang jauh lebih besar dari yang dibutuhkan. Dan banyak pegawai yang akhirnya tergiur. Mereka menandatangani perjanjian kredit tanpa benar-benar menghitung dampak jangka panjangnya terhadap keuangan dan kualitas hidup mereka. Awalnya memang terasa sangat aman dan menyenangkan. Rumah impian akhirnya bisa dibeli meskipun dengan kredit 15 tahun. Mobil baru terparkir rapi di garasi meskipun itu hasil kredit 5 tahun. Gadget terbaru ada di tangan meskipun itu dari kredit multiguna. Hidup terlihat mapan di media sosial. Foto-foto liburan bisa diposting, status sosial meningkat di mata teman dan keluarga. Tapi di balik semua itu, ada jebakan panjang yang sangat jarang disadari oleh orang-orang yang terjebak di dalamnya. Begitu SK digadaikan ke bank sebagai jaminan kredit, gaji bulanan praktis bukan lagi sepenuhnya milik pegawai. Uang gaji yang seharusnya masuk penuh ke rekening mereka langsung dipotong otomatis untuk cicilan sebelum mereka bisa menyentuhnya. Sisa yang akhirnya diterima seringkali hanya cukup untuk kebutuhan paling dasar, makan sehari-hari, transport ke kantor, bayar listrik dan air. Sisanya hampir tidak ada untuk ditabung atau untuk pengembangan diri. Dan yang lebih parah lagi, cicilan itu bisa berlangsung sangat lama, belasan tahun bahkan sampai 20 tahun untuk kredit rumah. Artinya, selama hampir seluruh masa kerja produktif mereka, pegawai tersebut hidup bukan dari gaji penuh yang seharusnya mereka terima, tapi dari sisa yang sudah dikurangi utang dan bunga. Mereka menjadi budak bank dalam arti yang sebenarnya. Mereka bukan lagi pegawai negara yang merdeka secara finansial. Mereka adalah pekerja yang penghasilannya sudah dijaminkan dan dikontrol oleh lembaga keuangan. Saya punya data yang sangat menarik dan sekaligus memprihatinkan.
Berdasarkan survei internal yang dilakukan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia pada akhir tahun 2024, terungkap bahwa lebih dari 60% nasabah kredit pegawai mereka adalah PNS dan ASN. Dari jumlah itu, hampir 40% memiliki lebih dari satu jenis pinjaman yang berjalan bersamaan: kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit tanpa agunan atau multiguna. Semuanya berjalan paralel dalam waktu yang sama. Artinya apa? Artinya setiap bulan, potongan gaji mereka untuk cicilan-cicilan ini bisa mencapai 50 hingga 70% dari total pendapatan kotor. Mari kita hitung konkret. Bayangkan seorang PNS golongan 3A dengan gaji kotor sekitar 8 juta rupiah per bulan. Setelah dipotong cicilan rumah 3 juta, cicilan mobil 2 juta, dan cicilan multiguna 1,5 juta. Total potongan 6,5 juta. Yang tersisa cuma 1,5 juta. Itu harus untuk makan sekeluarga, transport, kebutuhan anak sekolah, dan pengeluaran tak terduga lainnya selama 1 bulan. Bagaimana mungkin bisa hidup tenang dan berkualitas kalau setiap bulan harus berpikir keras hanya untuk bertahan sampai tanggal gajian berikutnya? Kenapa banyak orang terjebak dalam situasi ini? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana tapi sangat manusiawi. Gengsi dan tekanan sosial. Di lingkungan kerja PNS, ada dorongan kuat untuk terlihat mapan lebih cepat dari teman-teman seangkatan. Ada kompetisi tidak tertulis, siapa yang lebih dulu punya rumah sendiri, siapa yang mobilnya lebih baru, siapa yang liburannya lebih sering. Media sosial memperparah situasi ini dengan timeline yang penuh pamer kemewahan, meskipun itu hasil kredit. Semua tekanan sosial ini menciptakan kebutuhan psikologis untuk terlihat sukses secepat mungkin, dan SK dijadikan senjata untuk mengejar citra, bukan untuk memenuhi kebutuhan real. Padahal setiap kali SK digadaikan untuk kredit konsumtif seperti ini, pegawai sebenarnya sedang menjual masa depan mereka sendiri. Mereka mengikat diri pada sistem yang membuat gaji bulanan habis, bahkan sebelum sempat mereka pegang dan nikmati. Efek jangka panjang dari pola ini sangat mengerikan. Ketergantungan finansial terbentuk secara permanen. PNS benar-benar menjadi budak bank, bukan lagi pegawai negara yang harusnya punya kebebasan finansial minimal. Setiap keputusan hidup penting harus menyesuaikan dengan kewajiban cicilan. Mau pindah kerja ke tempat yang lebih baik? Sulit, karena SK sudah dijadikan jaminan dan bank tidak akan melepas begitu saja. Mau mengambil resiko memulai usaha sampingan? Tidak berani, karena gaji yang sudah terikat cicilan tidak boleh terganggu sedikit pun. Mau hidup tenang tanpa tekanan finansial? Hampir mustahil, karena setiap bulan ada tekanan psikologis dari cicilan yang tidak bisa dihindari dan harus dibayar tepat waktu. Dan disinilah letak rapuhnya sistem yang terlihat aman ini. SK yang seharusnya menjadi simbol keamanan kerja dan prestasi malah berubah menjadi pintu masuk ke lingkaran utang yang sangat sulit diputus. Banyak PNS tidak menyadari bahwa mereka sedang menggadaikan seluruh masa produktif mereka, menggadaikan masa depan keluarga mereka, demi kenyamanan sesaat dan citra sosial yang sebenarnya palsu. Mereka merasa aman karena ada kepastian gaji tetap setiap bulan. Padahal kenyataan sebenarnya, gaji itu sudah dimiliki dan dikontrol oleh bank. Mereka hanya menerima sisa setelah bank mengambil bagiannya terlebih dahulu. Aman di permukaan karena masih ada penghasilan, tapi sangat rapuh di dalam karena tidak ada kebebasan finansial sama sekali. Pertanyaannya sekarang sangat jelas. Kalau setiap bulan gaji kalian habis bahkan sebelum sempat kalian nikmati untuk hal-hal yang kalian inginkan, kalau setiap keputusan hidup harus disesuaikan dengan kewajiban cicilan, apa benar status PNS itu memberikan keamanan sejati? Atau sebenarnya kalian hanya hidup dari sisa yang diberikan sistem perbankan, meskipun masa depan dan kebebasan kalian sudah digadaikan sejak hari pertama kalian menandatangani perjanjian kredit itu? Bagian 3. Otak yang tumpul karena zona nyaman yang terlalu lama. Sekarang kita membahas sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada masalah utang finansial. Kita bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, sesuatu yang tidak langsung terasa dampaknya, tapi efeknya bisa menghancurkan masa depan secara permanen. Kita bicara tentang penurunan drastis kualitas kemampuan diri yang terjadi secara bertahap pada banyak PNS. Rasa aman yang selama ini dipercaya dan dijadikan alasan utama memilih jalur PNS sebenarnya bukan sekedar memberikan kenyamanan psikologis. Itu adalah racun yang bekerja sangat pelan dan tidak terasa. Rutinitas administrasi yang berulang-ulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Formulir yang itu saja formatnya. Prosedur yang tidak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu.
surat menyurat dengan template yang sama, rapat koordinasi dengan pembahasan yang monoton. Semua rutinitas ini membuat otak terbiasa hidup di jalur yang sangat datar, tanpa tantangan baru. Lama-lama, kemampuan berpikir kritis mulai tumpul karena tidak pernah digunakan untuk memecahkan masalah kompleks. Kreativitas mati karena tidak ada ruang untuk bereksperimen. Daya saing hilang karena tidak pernah berada dalam situasi kompetitif yang memaksa untuk terus meningkatkan kualitas. Otak manusia itu seperti otot. Kalau tidak pernah dilatih dengan beban yang meningkat, dia akan menyusut dan kehilangan kekuatannya. Dan itulah yang terjadi pada banyak PNS yang terlalu lama berada dalam zona nyaman yang stagnan. Di permukaan, semua terlihat normal dan baik-baik saja. Slip gaji tetap masuk setiap tanggal dengan nominal yang sama. Target administratif tercapai karena memang targetnya tidak pernah menantang. Laporan bulanan selesai tepat waktu, meskipun isinya copy-paste dari bulan-bulan sebelumnya dengan sedikit perubahan angka. Atasan puas karena tidak ada masalah. Tapi di balik semua normalitas ini, ada bahaya besar yang sangat jarang disadari sampai sudah terlambat. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam sistem yang statis, sistem yang tidak menuntut inovasi, sistem yang tidak memberikan reward untuk performa tinggi, mereka kehilangan refleks untuk beradaptasi dengan perubahan. Mereka kehilangan kemampuan untuk belajar hal baru dengan cepat. Mereka kehilangan mental untuk menghadapi tantangan yang tidak familiar. Padahal, dunia di luar sistem birokrasi pemerintahan bergerak dengan kecepatan yang sangat brutal dan tidak kenal ampun. Teknologi berubah setiap tahun dengan akselerasi yang semakin cepat. Industri bergeser dari model bisnis konvensional ke digital dalam hitungan bulan. Skill baru yang relevan muncul tanpa henti, dan skill lama menjadi usang dengan cepat. Kalau kita lihat data dari World Economic Forum tahun 2024, disebutkan bahwa hampir 40% skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini akan berubah atau tidak relevan lagi dalam 5 tahun ke depan. Dan ketika reformasi birokrasi yang masif atau pergantian teknologi secara besar-besaran tiba di sistem pemerintahan, banyak PNS benar-benar tidak siap menghadapinya. Mari saya berikan skenario nyata yang sedang terjadi saat ini. Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan transformasi digital di seluruh kementerian dan lembaga. Sistem manual yang sudah berjalan puluhan tahun diganti dengan aplikasi berbasis cloud dan otomasi berbasis kecerdasan buatan. Pekerjaan administrasi yang dulu membutuhkan puluhan orang dan berhari-hari untuk menyelesaikannya, sekarang bisa diselesaikan oleh satu software dalam hitungan jam atau bahkan menit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Pegawai yang selama 10 tahun atau 20 tahun hanya terbiasa mengetik surat dengan Microsoft Word, mengarsip dokumen fisik di lemari besi, atau mengisi formulir manual dengan tulisan tangan, tiba-tiba kehilangan relevansi secara drastis. Skill yang mereka miliki dan banggakan selama ini tidak lagi dibutuhkan oleh sistem yang baru. Dan di titik kritis inilah, rasa aman yang selama ini mereka pegang erat-erat berubah menjadi jebakan yang mematikan karir mereka. Lebih parah lagi, sangat banyak PNS tidak membangun kemampuan apapun di luar rutinitas kantor mereka. Setelah pulang kantor jam 3 atau jam 4 sore, mereka tidak belajar skill baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Mereka tidak mengikuti kursus online untuk upgrade kemampuan. Mereka tidak membaca buku atau artikel tentang tren terbaru di bidang mereka. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah keluar dari zona aman untuk mencoba hal-hal baru yang menantang. Akibatnya sangat fatal. Ketika suatu saat mereka harus bersaing di dunia kerja di luar sistem PNS, entah karena pensiun dini, atau karena ada program pengurangan pegawai, atau karena alasan lain yang memaksa mereka keluar, mereka kalah telak bahkan sebelum kompetisi dimulai. Dunia kerja di luar sistem pemerintahan menuntut kecepatan dalam bekerja, menuntut inovasi dalam pendekatan, menuntut fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan. Sementara mereka sudah terlalu lama terbiasa dengan sistem yang lambat, sistem yang sangat prosedural dengan banyak tahapan, dan sistem yang penuh dengan formalitas yang sebenarnya tidak produktif. Inilah paradoks besar yang jarang dibahas secara terbuka. Status PNS memberikan kepastian pendapatan, tidak dipungkiri. Tapi kepastian itu secara perlahan membunuh ambisi untuk berkembang. Orang menjadi merasa tidak perlu untuk belajar hal baru, karena gaji tetap masuk meskipun performa hanya biasa-biasa saja, atau bahkan di bawah standar. Tidak ada punishment yang berarti untuk yang malas, tidak ada reward yang signifikan untuk yang rajin dan inovatif, semuanya sama rata. Lama-lama, mentalitas yang penting hadir dan absen menggantikan mentalitas yang harus terus belajar dan unggul.
Dan begitu mentalitas yang salah ini mengakar dalam dan menjadi kebiasaan bertahun-tahun, kualitas kemampuan diri menurun secara drastis tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Dan jangan salah, penurunan kualitas ini bukan hanya soal skill teknis seperti kemampuan menggunakan software atau memahami teknologi baru. Penurunan ini merembes jauh lebih dalam ke level mentalitas dan karakter. Orang menjadi takut mengambil resiko apapun karena sudah terlalu nyaman. Mereka menjadi enggan mencoba hal baru karena takut gagal dan malu. Mereka lebih memilih bertahan di zona nyaman yang sudah dikenal, meskipun itu membuat mereka stagnan. Padahal, dunia kerja modern yang bergerak cepat menuntut keberanian untuk gagal sebagai bagian dari proses belajar, menuntut kecepatan untuk belajar dari kesalahan dan mencoba lagi dengan pendekatan berbeda, menuntut fleksibilitas tinggi untuk berubah sesuai kebutuhan pasar atau organisasi. Tanpa tiga hal ini, PNS yang sudah terlalu lama hidup dalam rasa aman yang sebenarnya palsu akan sangat kesulitan bertahan ketika sistem di sekitar mereka bergeser atau berubah total. Saya tidak mengatakan bahwa semua PNS seperti ini. Ada banyak individu yang luar biasa, yang meskipun bekerja di sistem pemerintahan, tetap terus belajar, tetap mengikuti perkembangan, tetap relevan dengan zamannya, dan bahkan menjadi agen perubahan. Tapi kita harus jujur bahwa sistem yang ada saat ini tidak mendukung perilaku positif seperti itu. Bahkan kadang mereka yang terlalu progresif dan terlalu banyak membawa ide baru, malah dianggap aneh, dianggap sok tahu, atau bahkan dihambat oleh sistem yang resisten terhadap perubahan. Karena mayoritas dalam sistem ini sudah terbiasa dengan ritme yang sangat lambat, dengan budaya asal bapak senang, dengan mentalitas jangan terlalu menonjol. Ini menciptakan ekosistem yang tidak sehat untuk pertumbuhan individu. Dan dalam jangka panjang, ini sangat merugikan bukan hanya bagi individu yang terjebak, tapi juga bagi negara karena kehilangan potensi sumber daya manusia yang seharusnya bisa jauh lebih produktif. Pertanyaannya sekarang sangat fundamental. Kalau suatu hari nanti status PNS tidak lagi bisa menjadi benteng pelindung kalian, kalau sistem berubah drastis dan memaksa kalian beradaptasi cepat atau keluar, apa yang tersisa dari diri kalian? Kalau skill yang kalian miliki sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman, kalau otak sudah tumpul karena terlalu lama tidak diasah dengan tantangan baru, kalau mental sudah terlalu nyaman dan takut keluar dari zona aman, bagaimana kalian akan bertahan dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh kompetisi? Rasa aman palsu yang kalian pegang selama ini bisa jadi bumerang yang sangat menyakitkan di masa depan. Karena di dunia yang terus berevolusi dengan cepat, yang bertahan dan yang sukses bukanlah mereka yang punya status atau gelar semata, tapi mereka yang punya kemampuan nyata dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kita sudah membahas 3 jebakan besar, tapi masih ada 4 jebakan lagi yang tidak kalah berbahaya. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan lagi, subscribe channel Asupan Otak, aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang membuka mata terhadap realitas. Dan kalau video ini bermanfaat, tolong bantu share ke keluarga atau teman yang mungkin perlu mendengar ini. Sekarang, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian 4. Inflasi yang menggerogoti daya beli setiap tahun. Kenaikan gaji berkala yang diterima PNS setiap tahun atau setiap 2 tahun sering dijadikan alasan kuat untuk merasa aman dan optimis tentang masa depan finansial. Slip gaji bertambah angkanya dari tahun ke tahun. Ada penyesuaian tahunan yang terlihat di atas kertas. Ada kenaikan pangkat yang membawa kenaikan nominal. Seolah-olah kondisi finansial terus membaik dan kehidupan semakin sejahtera. Tapi, kalau kita bongkar lebih dalam dengan data dan perhitungan yang jujur, kenyataannya angka-angka di slip gaji itu hanya memberikan ilusi kemajuan yang menyesatkan. Inflasi bergerak jauh lebih cepat dan jauh lebih agresif daripada kenaikan gaji yang diberikan pemerintah. Harga beras yang jadi kebutuhan pokok utama naik setiap tahun. Minyak goreng yang tidak bisa dihindari dalam masakan harian naik terus. Tarif listrik disesuaikan secara berkala. Harga bensin naik mengikuti harga minyak dunia. Biaya kontrakan atau kos naik setiap tahun. Harga sayuran dan lauk pauk di pasar tradisional tidak pernah turun dalam jangka panjang. Semuanya naik dengan ritme yang sangat brutal dan tidak pernah berhenti. Dan meskipun nominal gaji bertambah di atas kertas, daya beli yang sebenarnya justru terus menurun dari tahun ke tahun. Ini adalah fakta ekonomi yang sangat sederhana, tapi sering diabaikan atau tidak dipahami sepenuhnya oleh banyak orang. Mari kita hitung dengan contoh yang sangat konkret dan mudah dipahami. Bayangkan gaji seorang PNS naik 5% dalam setahun. Kedengarannya cukup lumayan, bukan?
Dari gaji 6 juta menjadi 6,3 juta. Ada tambahan Rp300.000 per bulan. Tapi di periode yang sama, harga kebutuhan pokok dan pengeluaran rutin naik rata-rata 10-15%. Harga beras naik 12%, minyak goreng naik 15%, tarif listrik naik 8%, bensin naik 10%, harga sayuran rata-rata naik 13%. Artinya sangat jelas, uang tambahan Rp300.000 yang masuk ke rekening setiap bulan tidak pernah cukup untuk menutup selisih kenaikan biaya hidup yang jauh lebih besar. Secara kasat mata, angka gaji memang terlihat lebih besar dan ada peningkatan nominal, tapi secara real, secara daya beli yang sebenarnya, kemampuan untuk membeli barang dan jasa dengan uang gaji itu justru semakin kecil dari tahun ke tahun. Dan ini bukan sekadar teori ekonomi makro yang rumit, ini adalah realita pahit yang dirasakan langsung setiap kali orang pergi belanja bulanan ke pasar atau supermarket. Saya ambil contoh yang lebih konkret lagi dengan data terbaru. Pada Januari 2024, harga beras medium kualitas standar di pasaran rata-rata sekitar Rp12.000 per kilogram di berbagai daerah. Setahun kemudian, Januari 2025, harga sudah naik menjadi rata-rata Rp15.000 per kilogram. Itu kenaikan brutal sebesar 25% hanya dalam 1 tahun. Sementara kenaikan gaji PNS golongan 3A dalam periode yang sama hanya sekitar 6-7% saja sesuai dengan penyesuaian berkala. Sekarang, mari kita hitung dengan sangat sederhana. Kalau dulu dengan gaji Rp5 juta bisa membeli 416 kg beras untuk stok bulanan atau cadangan, sekarang dengan gaji yang sudah naik menjadi 5,35 juta, hanya bisa membeli 356 kg beras. Itu selisih kehilangan daya beli sebesar 60 kg beras. Dan itu baru dari satu komoditas kebutuhan pokok saja. Belum kita hitung kenaikan harga minyak goreng yang naik dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per liter. Gula pasir yang naik dari Rp13.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Telur ayam yang naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Bensin yang naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.000 per liter. Tarif listrik yang naik rata-rata 8%. Dan semua kebutuhan lainnya yang hampir semuanya mengalami kenaikan signifikan. Masalah fundamental yang jarang dibahas adalah sistem penggajian PNS tidak pernah dirancang untuk melawan atau mengimbangi inflasi real yang terjadi di lapangan. Kenaikan gaji berkala yang ada hanyalah formalitas birokrasi yang sudah jadi prosedur standar, bukan strategi ekonomi yang benar-benar dihitung berdasarkan inflasi aktual. Pemerintah menaikkan angka gaji setiap periode, hanya sekadar untuk menjaga citra bahwa pegawai negeri dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya. Padahal kalau kita hitung dengan jujur, kenaikan nominal itu tidak pernah mengejar laju kenaikan harga di pasar yang jauh lebih cepat. Akibatnya sangat jelas, PNS hidup dalam paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, gaji nominal naik setiap tahun, dan itu terlihat di slip gaji. Tapi di sisi lain, kehidupan terasa semakin sempit, semakin sulit, semakin berat dari tahun ke tahun. Dulu dengan gaji segitu bisa makan enak 3 kali sehari plus jajan. Sekarang harus mulai perhitungan ketat dan mengurangi jajan. Dulu bisa nabung sedikit setiap bulan. Sekarang nabung sudah tidak mungkin karena semua habis untuk kebutuhan dasar. Dulu bisa sesekali liburan. Sekarang liburan jadi barang mewah yang harus ditunda terus. Lebih parah lagi, inflasi bukan hanya menyerang harga makanan dan kebutuhan sehari-hari. Biaya pendidikan anak naik sangat drastis setiap tahun. Dulu biaya masuk SD negeri masih terjangkau. Sekarang banyak komponen biaya tambahan. Biaya les dan kursus naik terus. Biaya kesehatan juga naik signifikan. Tarif dokter naik, harga obat naik, biaya rawat inap di rumah sakit naik jauh lebih cepat dari inflasi umum. Biaya transportasi naik karena bensin naik dan tarif angkutan umum ikut naik. Bahkan biaya hiburan sederhana seperti nonton bioskop atau makan di restoran juga naik. Dan setiap kenaikan di berbagai sektor ini menggerus daya beli jauh lebih cepat daripada angka gaji bisa menutupinya. Lama-lama, PNS yang percaya pada kenaikan gaji berkala terjebak dalam pola hidup yang stagnan bahkan mundur. Mereka merasa ada peningkatan pendapatan karena angka di slip gaji bertambah. Padahal sebenarnya mereka sedang mundur sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari sepenuhnya. Dan jangan lupa, inflasi juga menggerus dengan sadis nilai tabungan dan rencana masa depan. Uang pensiun yang terlihat besar dan meyakinkan di atas kertas saat ini,
bisa jadi tidak cukup untuk menutup biaya hidup layak ketika saatnya pensiun tiba 15 atau 20 tahun lagi. Kalau inflasi rata-rata 7% dalam setahun, maka daya beli uang pensiun 5 juta di tahun 2045 setara dengan hanya sekitar 1,8 juta di tahun 2025. Bayangkan hidup dengan 1,8 juta per bulan di masa tua, di mana biaya kesehatan sangat tinggi. Itu tidak cukup untuk hidup layak. Kenaikan gaji yang kecil dan tidak sebanding dengan inflasi hanya menunda rasa sakit finansial, bukan menyelesaikan masalah fundamental. PNS yang percaya sepenuhnya pada ilusi angka kenaikan gaji ini sebenarnya sedang kalah dalam perlombaan panjang melawan inflasi yang tidak pernah berhenti. Dan karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain di luar gaji, mereka tidak punya cara untuk melawan erosi daya beli ini. Inilah yang membuat rasa aman sangat berbahaya dan menyesatkan. Banyak PNS dengan tulus percaya bahwa gaji tetap setiap bulan dan kenaikan berkala setiap tahun sudah cukup untuk bertahan dan hidup layak dalam jangka panjang. Padahal kenyataan keras di lapangan menunjukkan bahwa mereka sedang mundur sedikit demi sedikit. Setiap tahun daya beli mereka turun, setiap tahun kualitas hidup tergerus habis, setiap tahun kemampuan untuk nabung dan investasi semakin sulit, dan setiap tahun ambisi untuk naik kelas secara finansial semakin terkubur dalam-dalam. Kalau tren inflasi yang lebih cepat dari kenaikan gaji ini terus berlanjut, dan sangat mungkin akan terus berlanjut karena ini pola global, maka pada akhirnya status PNS hanya akan menjamin kelangsungan hidup paling dasar dan minimal. Cukup untuk tidak kelaparan, cukup untuk punya tempat tinggal sederhana, tapi tidak cukup untuk hidup sejahtera, tidak cukup untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak, tidak cukup untuk memiliki masa pensiun yang tenang, dan tidak cukup untuk meninggalkan warisan finansial bagi generasi berikutnya. Pertanyaan sekarang sangat jelas dan harus dijawab dengan jujur. Kalau setiap kenaikan gaji yang kalian terima ternyata tidak pernah bisa mengejar harga kebutuhan hidup, apa benar status PNS itu memberikan keamanan finansial jangka panjang? Atau sebenarnya kalian hanya sedang diberi ilusi peningkatan melalui angka-angka di slip gaji, sementara kualitas hidup real kalian diam-diam digerus habis oleh inflasi yang bergerak jauh lebih cepat dan tidak pernah berhenti? Bagian 5. Jaminan kerja bukan jaminan kemakmuran. Jaminan kerja yang selama ini menjadi kebanggaan terbesar dan alasan utama orang memilih jalur PNS sebenarnya hanyalah kepastian di level paling dasar, kepastian paling minimal, status tetap yang tidak mudah dipecat, gaji bulanan yang pasti masuk setiap tanggal, dan janji pensiun di ujung masa kerja selama 30 tahun atau lebih. Negara memastikan bahwa pegawainya tidak sampai kelaparan di jalanan, tapi negara tidak pernah menjanjikan kemakmuran, tidak pernah menjanjikan kekayaan, tidak pernah menjanjikan kebebasan finansial. Dan disitulah letak paradoks besar yang sangat jarang dibahas secara terbuka dan jujur. Sistem ini memang memberikan rasa aman secara psikologis, tapi di saat yang sama, sistem ini juga perlahan tapi pasti membunuh ambisi untuk berkembang lebih jauh. Karena dalam sistem ini, apapun yang terjadi, mau rajin atau malas, mau berinovasi atau hanya sekedar hadir, mau memberikan kontribusi besar atau hanya melakukan minimal, kompensasi yang diterima cenderung sama atau tidak berbeda signifikan. Gaji tetap masuk ke rekening setiap tanggal dengan jumlah yang sudah ditentukan sistem berdasarkan golongan dan masa kerja. Tunjangan tetap cair sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk semua orang di golongan yang sama. Tidak ada perbedaan gaji yang signifikan antara yang kerja keras dengan yang santai-santai. Tidak ada bonus besar untuk yang berprestasi luar biasa. Tidak ada punishment finansial yang berarti untuk yang kinerjanya buruk. Akibatnya sangat bisa diprediksi, motivasi intrinsik untuk berjuang lebih keras, untuk memberikan yang terbaik, untuk terus belajar dan berkembang, perlahan tapi pasti menghilang. Orang mulai terbiasa berpikir dengan logika yang sangat masuk akal dari sudut pandang rasional jangka pendek. Ngapain capek-capek bekerja keras kalau hasilnya sama saja dengan yang santai? Ngapain ambil inisiatif dan tanggung jawab lebih kalau kompensasinya tidak ada bedanya? Ngapain berinovasi dan ambil resiko kalau tidak ada reward yang sepadan? Mentalitas yang pragmatis ini menggerus secara sistematis semangat kompetisi yang sehat dan membentuk budaya kerja yang stagnan, bahkan mundur dalam jangka panjang. Dan yang paling tragis, sistem ini tidak memberikan mekanisme apapun untuk membedakan dan menghargai mereka yang benar-benar berdedikasi penuh. Bayangkan dengan jelas skenario ini. Ada seorang pegawai yang benar-benar berdedikasi penuh pada pekerjaannya. Dia datang lebih pagi dari yang lain untuk mempersiapkan pekerjaan. Dia rela lembur tanpa diminta untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna. Dia aktif mencari solusi kreatif untuk masalah-masalah yang dihadapi instansinya.
Dia bahkan membawa ide-ide baru yang bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dia benar-benar mencoba memberikan yang terbaik. Tapi di dalam sistem birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel, kerja keras dan dedikasi seperti itu sangat jarang dihargai secara nyata dan terukur. Mungkin ada penghargaan berupa piagam atau sertifikat yang dipajang di dinding. Mungkin ada pujian lisan dari atasan dalam rapat. Tapi secara finansial, gajinya tetap sama dengan pegawai lain yang hanya sekedar hadir untuk absen pagi, duduk di meja sambil main handphone sepanjang hari, dan pulang tepat waktu tanpa memberikan kontribusi berarti apapun. Lama-lama, pegawai yang rajin dan berdedikasi itu mulai merasa percuma dan kecewa. Dia melihat bahwa usaha ekstranya tidak membawa perbedaan apapun dalam kehidupan finansialnya. Sementara pegawai yang malas dan hanya melakukan minimal justru merasa sangat aman dan nyaman karena tetap menerima gaji penuh setiap bulan tanpa harus berusaha keras. Dari situasi seperti inilah lahir generasi pegawai yang kehilangan ambisi untuk berkembang. Generasi yang terbiasa hidup dengan standar cukup, tapi tidak pernah berani atau termotivasi untuk mengejar lebih dari itu. Lebih parah lagi, jaminan kerja yang terlihat solid ini menciptakan ilusi psikologis yang sangat kuat bahwa status sebagai PNS sudah cukup untuk menjamin kehidupan yang layak sampai akhir hayat. Padahal kalau kita lihat realita di lapangan dengan mata terbuka, gaji PNS dalam mayoritas kasus hanya cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi tidak cukup untuk membangun kekayaan real, tidak cukup untuk investasi jangka panjang, tidak cukup untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak, tidak cukup untuk memiliki aset produktif. Mereka bisa hidup, iya, itu tidak bisa dipungkiri, tapi sangat sulit untuk berkembang secara finansial, bisa bertahan dari bulan ke bulan, tapi sangat jarang yang bisa meloncat naik kelas ekonomi. Sistem ini secara efektif menutup pintu bagi mereka yang memiliki ambisi untuk lebih, kecuali mereka berani mengambil resiko keluar dari zona aman dan mencari peluang tambahan di luar sistem. Dan kebanyakan tidak berani mengambil resiko itu karena sudah terlalu nyaman, dan di titik inilah banyak PNS akhirnya terjebak selamanya dalam lingkaran stagnasi yang tidak pernah berakhir sampai pensiun. Mereka merasa aman karena ada kepastian gaji bulanan, tapi diam-diam tanpa mereka sadari, mereka meninggalkan kesempatan emas untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk mencapai potensi penuh mereka, untuk membangun kekayaan independen. Kalau kita tarik analisis lebih jauh dan lebih kritis, jaminan kerja dalam sistem PNS ini sebenarnya adalah bentuk kontrol sosial yang sangat halus, tapi sangat efektif. Negara memberikan kepastian minimum agar pegawai tetap loyal, tetap patuh, tetap tidak memberontak. Tapi di saat yang sama, negara juga secara sistematis membatasi ruang gerak mereka untuk berkembang di luar sistem. Dengan memberikan gaji yang cukup untuk bertahan tapi tidak cukup untuk berkembang pesat, dengan memberikan jaminan yang membuat nyaman tapi tidak membuat kaya, pegawai secara psikologis dipaksa untuk puas dengan kondisi cukup.